Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian, contoh perhitungan waris berikutnya, yaitu contoh yang ke-10 ya. Ada seseorang yang meninggal, yaitu almarhum ya, mempunyai ahli waris 2 orang istri, kemudian yang kedua 2 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Sering saya sampaikan sebelumnya bahwa Furudul Muqaddarah dari istri itu adalah bisa 1/4 Furudul Muqaddarahnya itu ketika almarhum tidak mempunyai keturunan. Artinya bisa saja dari istri yang sekarang ataupun tidak mempunyai dari istri yang sebelumnya. Jadi betul-betul bahwa seorang istri itu akan mendapatkan 1/4 ketika almarhum tidak mempunyai keturunan. Kemudian kemungkinan yang kedua, seorang istri itu akan mendapatkan 1/8 ketika almarhum meninggalkan keturunan, baik dari istri yang sekarang ataupun dari istri yang sebelumnya. Kebetulan almarhum itu mempunyai 2 orang istri, kemudian mempunyai keturunan juga. Nah, jadi istri itu mendapatkan 1/8 ya. Mendapatkan 1/8 untuk 2 orang istri ya. Ini dicatat bahwa 1/8 itu adalah untuk 2 orang istri, bukan untuk masing-masing 1/8 ya. Jadi nanti bagiannya itu adalah dibagi 2 ya, yang 1/8 itu dibagi 2 oleh 2 orang istri tersebut sama rata. Kemudian berikutnya 2 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan ini kan menjadi asobah ya. Jadi untuk anak laki-laki adalah asobah binafsi, kemudian untuk 1 orang anak perempuan menjadi asobah bilgoer, karena bersama-sama ya, sederajat ya, antara anak laki-laki dan anak perempuan, tentunya ini menjadi asobah ya, asobah, dengan sendirinya asobah. Saya tulis ya, ini asobah. Ya, ini menjadi asobah. Jadi menerima sisa, tapi dengan catatan ya, perbandingan antara anak laki-laki dan anak perempuan itu adalah bahwa 1 bagian untuk anak laki-laki sama dengan bagian untuk 2 orang anak perempuan. Yaitu dalam Al-Quran disebutkan lidzakari mislu hadil unsayain. Nah, sekarang kita hitung ya. Sekarang kita hitung bahwa untuk menentukan berapa saham yang akan didapatkan oleh istri dan berapa saham yang akan didapatkan oleh anak-anaknya, kita harus mencari dulu asal masalah, pokok masalah ya, yaitu dengan cara apa? Mencari kelipatan persekutuan terkecil. Karena Furudul Muqaddarahnya itu hanya 1/8, maka penyebut dari 1/8 itu dijadikan sebagai pokok masalah ya, atau asal masalah, atau KPK-nya itu adalah 8 ya, 8. Jadi 1/8 kali 8 sama dengan 1 ya. 1/8 kali 8 itu sama dengan 1. Kemudian untuk 2 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan, sahamnya itu adalah 8 ya, yang 8 ini dikurangi 1, jadi 7 kan? 7. Ini adalah saham-saham untuk ahli waris ya. Jadi 1 saham untuk 2 orang istri, kemudian 7 saham untuk 2 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Tapi permasalahannya tidak sampai di situ. Kita akan mengalami kesulitan ketika sahamnya itu ganjil ya.
1 harus dibagi oleh 2 orang istri. Kemudian 7 harus dibagi ya anak-anak yang 2 orang anak laki-laki dan 1 anak-anak perempuan. Jadi di sini perlu yang disebut dengan tashih ya, artinya menggenapkan saham ya untuk bisa dibagi oleh ahli waris. Nah, sekarang kita hitung ya. Untuk menyelesaikan ini ya, kita harus lihat dulu adad ru'us. Jadi adad ru'us itu adalah jumlah kepala ya yang akan menerima itu saham. Yaitu 2 orang istri kan adad ru'usnya itu 2 ya. Ini 2. Kemudian ini anak-anak 2 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Itu kan kena kaidah lidzakari mislu hadil unsayain, sehingga 2 orang anak laki-laki itu sama saja dengan 4 orang anak perempuan. Ya, jadi ini kalau ditambah 1 orang anak perempuan dan yang 2 orang anak laki-laki diibaratkan sama saja dengan 4 adad ru'us tambah 1 adad ru'us anak perempuan, ini menjadi 5 ya. Ini menjadi 5 ya. Ini menjadi 5. Nah, ini menjadi 5 ya. Nah, menjadi 5 kepala ya. Karena 1 anak laki-laki dianggap sama dengan 2 orang anak perempuan. Kemudian kalikan ya, kalikan antara 2 dan 5 yaitu 10. Ya, 10 itu hasil perkalian antara adad ru'us 2 orang istri dan 5 orang adad ru'us anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian buat KPK ya, asal masalah atau pokok masalah baru dengan cara gimana? Dengan cara kalikan KPK yang lama yaitu 8 dikalikan dengan adad ru'us yaitu 10 menjadi 80 ya. Jadi sekarang KPK baru atau asal masalah baru itu adalah 80. Nah, sekarang berapa saham setelah perubahan KPK-nya itu? Berarti jumlah saham ya, jumlah saham bukan jumlah saham ya, furudul muqaddarah kali asal masalah untuk menentukan berapa sahamnya itu. Berarti 1/8 ya kali 80 itu sama dengan 10 ya. Jadi 10 saham. Jadi 1/8 kali 80 menjadi 10 saham. Kemudian ya, karena 2 orang anak laki-laki dan 1 anak perempuan itu adalah asobah, maka 80 dikurangi 10 menjadi 70 ya. Menjadi 70 ya. Nah, sehingga setelah diketahui sahamnya dari perubahan pokok masalah, sudah bisa dilihat gitu, bagiannya itu akan jadi genap. Contoh, sekarang kan sahamnya itu 10 dibagi 2 orang istri kan menjadi masing-masing 5 saham. Kemudian 70 ya, 70 saham 70 dibagi oleh 5 ya, dibagi oleh 5 orang ya. Jadi bagi 5 orang jadi berapa? Dibagi 5 orang jadi 28 untuk 1 orang laki-laki, atau 70 dibagi 5 kan jadi 14 ya, 14 saham gitu kan. 14 saham. Nanti untuk 1 orang anak perempuan 14 saham, kemudian untuk 1 orang anak laki-laki menjadi 28 ya. Gitu ya. Ya, jadi perkalian ini menjadi menghasilkan 10 saham untuk 2 orang istri dan 70 saham untuk ahli waris anak-anaknya, yaitu 2 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Seandainya almarhum itu meninggalkan uang ya, harta sebesar 160 juta misalkan ya. Uang yang ditinggalkan oleh almarhum itu adalah 160 juta ya.
Jadi nanti ya 10 ya. Jadi 10 per ya 10 bagi 2 ke 5 ya, 5 untuk satu orang istri. 5 per 80 dikali 160 juta ya. Ini adalah untuk satu orang istri menjadi 10 juta ya. Betul kan? 160 juta dibagi 80, 20 jadi 10 juta ya. Jadi masing-masing istri 10 juta. Kemudian yang kedua juga, isi yang kedua juga 5 per 80 kali 160 juta sama dengan 10 juta ya. Itu adalah bagian untuk masing-masing istri karena istrinya 2. Kemudian untuk asobah, anak-anak dari almarhum itu berarti yang pertama adalah 28 ya. Berarti 28 untuk anak yang pertama 28 per 80 ya. 28 per 80 dikali 160 juta ya. Sama dengan 56 juta ya. 56 juta. 56 juta. Kemudian untuk anak laki-laki yang kedua ya 28 per 80 kali 160 juta sama 56 juta. Kemudian untuk yang terakhir yaitu anak perempuan, karena bagian anak perempuan itu adalah setengah dari anak laki-laki, berarti 14 ya. Jadi 14 dikali 80 per 80 kali 160 juta sama dengan 28 juta. Ya. Nah, ini adalah perhitungan ya. Perhitungan untuk kasus ahli waris seperti begini ya, itu almarhum meninggalkan 2 orang istri, kemudian meninggalkan 2 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Jadi perhitungannya seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam waris ya.